Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tangis histeris keluarga mewarnai penangkapan 2 buronan di Kota Makassar. Eksekusi pengosongan rumah di Kota Makassar berlangsung ricuh. Seekor biawak sepanjang 1 meter masuk rumah warga hingga bersembunyi di dasar kolam ikan. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan puluhan karung beras terguling di Jalan Poros, Kabupaten Maros. Proses evakuasi truk terpaksa menggunakan alat berat. Truk bermuatan puluhan karung beras terguling di tepi Jalan Poros, Desa Padaelo, Kabupaten Maros. Truk nyaris terjun ke jurang sedalam 15 meter. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan arus lalu lintas agar tidak macet panjang. Pasalnya jalur ini akses satu-satunya penghubung Maros dan Bone. Petugas terpaksa menggunakan alat berat ekskavator untuk evakuasi truk yang memakan waktu 1 jam. Kecelakaan bermula saat truk yang dikendari Ferdianto bergerak dari arah Bone menuju Makassar. Begitu tiba di lokasi kecelakaan, sang sopir diduga mengantuk hingga kendaraan hilang kendali, oleng ke kiri kemudian terguling. Pengemudi mobil tersebut dalam kondisi mengantuk, kelelahan sehingga oleh kendaraannya mengakibatkan terbalik, jatuh di samping sisi jalan sebelah kiri. Itu jurang cuma kedalaman rendah dan di sekitar sisi jalan tersebut terdapat banyak pohon, jadi mobil terbaliknya dan tertahan oleh pohon yang ada sekitar lokasi jurang tersebut. Oh, itu kalau dilihat kedalamannya jurang itu sekitar berapaan? Jurang kedalaman sekitar 10-15 meter. Oh, itu muat apa sih dan itu? Dia mau beras, tujuan mau bawa ke Makassar, bawah. Kenapa dan menggunakan alat berat itu dan? Karena kondisi medan dan pula harus menggunakan alat khusus untuk bisa mengevakuasi secara bagus agar efek kerusakan akibat dari evakuasi itu bisa kita kurangi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Kondisi sopir truk hanya mengalami luka lecet. Rais Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sebuah mobil pick-up terjun ke saluran irigasi di Sidrap. Pengemudi pick-up diduga belum mahir mengemudi sehingga kaget saat berbelok. Warga beramai-ramai mengevakuasi pick-up putih yang terjun ke saluran irigasi Jalan Poros Rapang, Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Diduga Wana, pengemudi pick-up belum mahir mengemudi sehingga kaget saat hendak berbelok. Pemilik pick-up Usman mengatakan istrinya yang mengemudikan mobil hendak berbelok melalui jembatan menuju pekarangan rumah. Karena kaget, bukannya menginjak pedal rem, kaki istrinya justru menginjak gas sehingga mobil meluncur ke saluran irigasi. Mau belok. Kaget. Oh, kaget. Iya, kaget. Tadi dengan siapa ibunya dalam mobil? Wana. Oh, rencana mau kemana? Mau masuk di rumah ini rumah. Katanya sama anaknya. Bukan anaknya. Oh, keponakannya. Lantaran arus cukup deras, warga terpaksa mengikat pick-up tersebut dengan tali agar tidak hanyut. Wana yang mengemudikan pick-up bersama keponakannya tidak mengalami cedera. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Tanpa membawa pendukung, Partai Amanat Nasional mendaftarkan bakal calon legislatif atau Bacalek ke kantor pemilihan umum Kabupaten Sidrap. Berbeda dengan Partai Nasdem yang melibatkan massa saat mendaftarkan kadernya. Sedangkan Partai Golkar mendaftarkan kadernya dengan mobil listrik. Pengajuan Bacalek atau bakal calon legislatif Partai Amanat Nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum Sidrap tanpa membawa pendukung. Pengajuan Bacalek partai berlambang matahari itu hanya diikuti pengurus inti yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berbeda dengan Partai Nasdem yang menggerakkan ratusan pendukung saat mendaftarkan kadernya. Pengajuan berkas Partai Besutan Surya Paloh itu sudah diterima dan akan diperiksa bersama bekas para bacalek lainnya. Meskipun tanpa membawa pendukung, Partai Amanat Nasional menargetkan 4 kursi dari 35 kursi di DPRD Sidrap pada pemilu 2024, sedangkan Partai Nasdem menargetkan 12 kursi.
Nasdem terkonfirmasi pengajuan bakal calonnya. Tadi LO Partai Nasdem sudah melakukan koordinasi, untuk kemudian kita proses. Sementara itu, Partai Golkar Sulawesi Selatan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan dengan mobil listrik bebas polusi pada hari terakhir pendaftaran bacalek. Partai berlambang beringin ini mendaftarkan 85 bacalek dari 11 daerah pemilihan. Golkar Sulawesi Selatan menargetkan menguasai kursi parlemen dengan target 17 kursi di DPRD Sulawesi Selatan. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap, serta Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar. Teror biawak menghantui warga Kota Makassar. Seekor biawak sepanjang 1 meter masuk rumah warga hingga bersembunyi di dasar kolam ikan. Warga Jalan Gatot Subroto, Kota Makassar diresahkan kemunculan biawak masuk rumah. Tim pemadam Kota Makassar yang tiba di lokasi terpaksa terjun ke kolam ikan setinggi 50 cm untuk mengeluarkan biawak yang bersembunyi di dasar kolam. Evakuasi berjalan dramatis karena hewan sepanjang 1 meter itu terus meronta saat berhasil ditangkap. Katanya ada biawak di kolam ikan. Jadi kami langsung meluncur ke TKP. Terus pada saat dievakuasi itu kondisinya biawak itu ditemukan di mana itu, Pak? Jadi kondisi biawak ditemukan di kolam. Jadi anggota turun di bawah. Di kantor. Masih di ini? Iya. Belum diambil sama BKSD atau belum? Iya, nanti kita hubungi BKSD baru dia langsung ke sini. Evakuasinya menggunakan alat khusus, Pak? Atau tidak? Alat khusus ya, penjepit ya. Penjepit. Seperti jepit ular begitu ya? Pak? Penjepit ular. Berapa lama Pak itu waktunya? Waktunya ada 10 menit. Usai koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, biawak akan dikembalikan ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.